Kenapa Lukas 6 nomor 5 ini? Apa yang Anda ingin sampaikan dengan data itu? Di situ Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, dalilnya apa dulu? Sebelumnya apa? Itu kan ditegur. Dia kan ditegur. Dia ditegur sama ahli Taurat. Benar kan? Benar nggak? Tapi dia ngomong langsung di situ. Dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, baik. Izinkan saya untuk menguraikan. Begini. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di atas ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka kemudian menggisarkan dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, memang di dalam Keluaran 31 nomor 15, 16, 17 tak boleh kemudian orang Yahudi itu menanggalkan kemudian membuat Sabat itu ternodai. Tidak boleh, dihukum mati. Kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari kemudian Tuhan melakukan pekerjaan dan pada hari ke-7 adalah istirahat. Hari Sabtu, hari Sabat. Nah, jadi orang-orang Farisi ini kaget. Apa kata Yesus? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Coba Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan murka semurka-murkanya ketika ada orang asing yang masuk ke dalam bait suci yang tidak bersunat atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan di dalam bait suci, mengambil roti dan memakannya. Coba Anda lihat tuh di nomor 3-nya. Lalu Yesus menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana Daud masuk ke dalam bait suci dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Jadi Yesus mengambil perumpamaan itu. Daud sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel, ada uzur di mana Daud bisa melanggar hukum Tuhan. Karena uzur, sama seperti di Islam. Jangan engkau makan babi. Tapi di Islam ada uzur keadaan darurah. Boleh. Sekedar untuk menyambung hidup. Daud dilarang. Jangan kau makan roti persembahan yang ada di dalam bait suci, kecuali oleh imam-imam. Tapi Daud masuk ke dalam bait suci, lalu mengambil roti sajian dan memberikan kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Itulah yang dikatakan Yesus. Orang lain boleh tidak melakukan itu, tapi aku sebagai anak manusia adalah penguasa atas hari Sabat. Sama seperti Daud, penguasa atas roti sajian yang memang dikhususkan untuk imam-imam. Tapi bagiku, aku raja atas itu. Aku boleh melakukan itu. Aku junjungan untuk keadaan itu. Daud, Yesus mengambil contoh. Apakah Daud kemudian juga Tuhan? Jadi nggak ada dasar pijakan untuk Yesus ketika dia mengatakan aku adalah Tuhan. Lagian di situ Tuhan, Bung, itu kurios, bukan teos, tapi kurios. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak. Itu konteksnya bukan mengenai kurios atau tidak, tapi di situ Yesus langsung ngomong anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ konteksnya adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat di baitnya orang Yahudi, sinagog. Nah, masalahnya sekarang tadi Abang Zuma mengatakan tidak ada perkataan Yesus di situ bahwa bilang Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, di situ Yesus ngomong di Lukas 6 ayat 5. Gimana ini bukan Tuhan, ini Tuhan. Kurios ini bukan teos. Iya. Lagian tapi, ini kan dia sedang makan. Ini murid-muridnya memetik gandum. Apa masalahnya? Masalahnya karena Anda kemudian memahami Yesus itu Tuhan. Padahal ini Tuhan. Ya, izin out nanti saya follow ini akun. Nanti kalau ada live saya join lagi. Oke, makasih. Ya. Makasih saudara Cecilia. Shalom Bang Cecilia. Ini Tuhan, Bang. Dan di situ sudah disebut anak manusia. Kalau dia adalah Tuhan atau dia adalah raja atau dia adalah junjungan atau dia adalah apapun itu, tapi kan dia sudah mengaku anak manusia.
Apakah pencipta alam semesta ini anak manusia? Udah gugur. Karena Hosea 9 jelas mengatakan Allah bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus mengaku anak manusia. Oh, dia Tuhan untuk hari Sabat, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, atau harianto, hari puding, hari mau, nggak peduli. Dia dengan mulutnya memberikan pengajaran anak manusia. Dengan demikian, dia bukan Tuhan. Dia bukan pencipta. Dia bukan yang maha kuasa. Dan memang betul. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu. Orang Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias harus tahu. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus. Tuhan yang melakukan, tapi Tuhan bukan makhluk. Tuhan nggak bisa turun ke bumi karena bumi tak mampu menampung Tuhan, maka dia mengutus kemudian hambanya yang suci yaitu Yesus untuk mewakili dia melakukan kemudian tanda-tanda, kekuatan, mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel seperti yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi kalau Yesus mengatakan aku Tuhan untuk hari Sabat dan apapun itu, dia adalah perantara Tuhan. Jadi dia berkuasa mengatakan apapun, berkuasa untuk melakukan mukjizat apapun. Kenapa? Dia adalah wakil Tuhan. Kisah Para Rasul 13:23. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Justru bang, di situ perkataan Yesus langsung mengatakan anak manusia itu adalah Tuhan, mau Tuhan. Yang jelas di situ orang-orang Yahudi berontak kan, gara-gara dia menyembuhkan orang sakit di pada hari Sabatnya orang Yahudi. Nah, masalahnya tadi Abang Zuma mengatakan Yesus tidak ada mengatakan itu. Nah, di situ di Lukas 6 ayat 5, Yesus sudah langsung ngomong di ayat itu mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia bisa berhak. Dia diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Bagaimana? Ya, tak ada yang salah dengan itu, Bung. Kan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan segala pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan. Itu pengakuannya. Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, badai menjadi tenang, berjalan di atas air dan bla 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 bla. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi sejatinya orang yang berakal mendudukkan Yesus itu sebagai utusan saja. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti ada dua yang harus dikenal. Satu pengutus, satu utusan. Jangan digabung. Tak bisa. Harus dua. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal aku utusanmu. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Dan di awal tadi saya sudah menguraikannya dengan sangat jelas. Siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada dia. Yesus diberi roh yang tidak terbatas. Jadi Yesus bisa menggulingkan Yerusalem. Yesus bisa membuat kemudian apapun yang dia mau. Bahkan membuat gempa sekalipun. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada dirinya. Kok bisa? Karena dia adalah wakil Tuhan, utusan Tuhan. Yang mana diutus untuk memberikan tanda keselamatan kepada Bani Israel. Tak ada masalah. Makanya kami di umat Islam ini, Nabi yang datang, oknum manusia yang datang ke Bani Israel yang lahir tanpa ayah dari seorang perawan yang suci, itu adalah Nabiullah, itu adalah Rasulullah. Kami beriman kepadanya.
poin ini bergeser kemudian ketika ajaran ini dipetik lalu dijual oleh orang Parisi ke Roma dan Yunani. Seketika yang lahir tanpa ayah ini menjadi dewa, menjadi Tuhan. Inilah yang saudara imani. Kesaksian tertinggi jangan kesaksian Bang Suma. Jangan pastor, jangan pendeta, jangan penatua, jangan jemaat. Kesaksiannya langsung ke Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting. Ini kesaksian Yesus. Kalau kita tidak percaya kesaksian Yesus lagi, lalu kesaksian siapa yang harus kita percaya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, dalam hal ini mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan mukjizat tanda-tanda ini adalah mempersaksikan diri Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukti Yesus adalah utusan Tuhan, mampu membangkitkan orang mati. Bukti Yesus adalah utusan Tuhan, dia adalah Tuhan bagi hari Sabat. Bukti Yesus adalah utusan Tuhan, dia bisa membuat orang lumpuh berjalan, bla 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 bla, seabrek mujizat yang luar biasa. Membuktikan dirinya hanya utusan Tuhan. Kalau dia bukan utusan Tuhan, dia bisa apa? Konyol. Gak bisa apa-apa. Karena dia bukan utusan Tuhan. Yesus bisa hebat, sehebat itu. Karena dia utusan Tuhan. Utusan presiden aja hebat. Apalagi utusan pencipta alam semesta ini. Habis kalian dimakan. Habis. Dia tinggal berdoa. Ya Rob, ya Tuhanku, tenggelamkan. Kemudian, tenggelam. Yesus dilawan. Yesus mengatakan, habisin orang-orang Yahudi. Habis orang Yahudi, habis. Yesus mengatakan, hancurkan Romawi dan Yunani. Hancur. Hancurkan Indonesia. Hancur. Kenapa? Dia utusan Tuhan, coy. Jangan justru Anda sepelekan. Ditamparlah, diludahilah, ditombaklah, dibunuhlah. Aduh, gimana ceritanya? Jangan. Yesus itu Rasulullah. Beliau itu adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel. Dan hanya untuk itulah kemudian orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Percaya dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Makanya umat Islam itu hadir untuk mensucikan dan memuliakan beliau. Setelah orang-orang Parisi, orang-orang Yahudi memfitnah, menghujat, menistakan dan menjualnya kepada penganut ajaran paganisme Romawi Yunani yang sedang menjajah mereka pada saat itu. Dan tak ayal kalian menjadi pengikutnya. Naifnya itu di situ. Justru kami yang Islam ini yang mensucikan dan memuliakan beliau. Kalian berkongko-kongko dengan iblis dengan mengatakan Yesus berhasil dibunuh di atas tiang salib. Na'udzubillah. Seperti itu, Bang. Sederhana kok sehat itu. Silakan. Baik. Tapi Bang Zuma setuju kan Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat? Artinya dia melakukan mukjizat pada saat hari-hari Sabat orang Yahudi. Setuju nggak Bang Zuma itu? Di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihi salam datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untuk Bani Israel. Haram bagi Bani Israel kemudian. Setuju kan? Iya. Gimana? Artinya Bang Zuma setuju kan? Setuju. Baik, terima kasih. Iya. Terus? Ya itu, tadi kan konteksnya kan karena Bang Zuma bilang tadi mana ada Yesus mengatakan itu. Makanya saya kasih ayatnya tadi supaya Bang Zuma bisa lihat di Lukas 6 ayat 5 itu Yesus sendiri mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kejadian pada saat Yesus itu menyembuhkan orang sakit di bait sinagog, baitnya orang Yahudi. Jadi itu saja yang saya sanggasi tadi sebenarnya. Iya. Jadi kalau Anda melihat begitu angkernya kemudian hukuman Tuhan kepada Bani Israel, contoh misalnya di dalam Keluaran yang saya sebutkan tadi, dalam Keluaran 31, di situ angker kali ajaran itu, perintah itu. Di dalam nomor 16 dikatakan begini. Di data nomor 13. Katakanlah kepada orang Israel, akan tetapi hari Sabatku harus kau pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun.
Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mensucikan kamu, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan, harus dibunuh dari antara bangsanya. Itu dalil angker, seram sekali. Oh, seram. Karena perintah Tuhan, siapa yang melanggar hari Sabatku, melakukan pekerjaan pada hari Sabatku, baca nomor 14-nya, harus dibunuh, harus dihukum mati, pasti dia akan mati. Sebab dia telah kemudian membatalkan perjanjian kekalku untukmu, maka orang itu harus dilenyapkan. Itu Keluaran 31:14 itu angker kali, menakutkan, ngeri. Tapi apa yang terjadi? Coba Anda lihat di dalam data yang kita baca tadi. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Murid-muridnya memetik gandum. Hari Sabat loh. Berani dia Yesus ini melakukan itu. Kenapa? Itu tadi. Yesus mengatakan, bukankah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim dan mengambil roti sajian untuk mereka makan. Nah, Al-Quran menyikapi hal ini. Apa kata Al-Quran kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat, aku Nabi Isa yang datang kemudian setelah Taurat itu mengajarkan kepada kalian agar aku Nabi Isa menghalalkan bagi kamu sebagian dari apa yang telah diharamkan Tuhan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang melepaskan sebagian belenggu yang Tuhan ikatkan kepada Bani Israel melalui Torah, yaitu jangan kau nodai hari Sabatku. Tapi Nabi Isa diutus untuk melepaskan itu. Ini Al-Quran, Ali Imran ayat 50. Dan ketika Yesus kemudian melepaskan sebagian belenggu Tuhan, aturan Tuhan untuk Bani Israel melalui Yesus, Al-Quran membenarkan, aku datang wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dalladzina hurrima alaikum. Aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jelas di dalam kitab saudara Lukas 6 yang Anda bawa, betul Yesus kemudian mengajak muridnya untuk melepaskan belenggu itu. Mereka memetik gandum pada hari Sabtu. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan, tetapi dia adalah wakil Tuhan yang diberi kewenangan untuk melanjutkan risalah kenabian daripada Nabi Musa untuk Bani Israel. Demikian Bung, saya rasa saya serahkan kepada host. Saya ada telepon dari Bentar Bang, bentar, Bang. Ya, oh ya udah, oke. Kapan-kapan aja. Oke. Boleh. Oke. Silakan Bang Handi diambil alih atau Dinda Unirifa, silakan Dek. Dilanjut sementara saya ada teleponin penting kayaknya sudah 3.400 kali dia bel ini. Siap. Lanjut ya sebentar ya, silakan. Sama-sama saudara terpaksa, silakan. Ya Bang Handi monitor, Bang Handi Unirifa. Bang Handi Unirifa monitor. Bang Handi Unirifa. Halo. Yuk, gimana Bang? Ya boleh, itu siapa tuh yang Kristen itu? Siapa? Ada Kristen nggak di sini? Itu Martin Kristen juga kan? Ada. Martin sama Sar Rahman itu Kristen Bang. Ada apa? Ada yang bisa di... Silakan Bang, silakan.